Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 14 Desember 2015 bersama saya Serdakot Putriwira. Selama 30 menit ke depan kami informasikan berita utama di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita utama di segmen 1. Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio membuka rapat paripurna TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-39 tahun 2015 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis lalu. Berikut berita selengkapnya. Panglima TNI menegaskan dalam upaya mencapai hasil pembangunan secara optimal, pemerintahan telah menetapkan visinya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan terus berupaya dengan misinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui 9 agenda prioritas yaitu program Nawacita. Untuk mendukung program tersebut sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pedesaan, maka TNI bersama kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian hadir bersama dalam program TMMD. Jenderal TNI Gatot Nurmantio menambahkan, pembangunan masyarakat pedesaan sangat strategis dan mendasar karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Saat ini tercatat ada 74.754 desa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang sangat membutuhkan pembangunan. TMMD bertujuan untuk turut meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan dan daerah-daerah yang tergolong tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan daerah kumuh perkotaan. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menerima laporan Korps Kontingen TNI Angkatan Darat peserta Lomba Tembak ASEAN Armies Rifle Meet ARM ke-25 tahun 2015 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Selasa lalu. Berikut liputannya. Dalam Lomba Tembak AARM ke-25 tahun 2015 yang diikuti oleh 10 Angkatan Darat negara ASEAN ini, kontingen TNI Angkatan Darat memperoleh 17 medali emas, 8 medali perak, dan 16 medali perunggu, serta memboyong 5 trofi. Sementara tuan rumah Thailand menjadi juara umum pada AARM tahun ini. Kasat mengatakan merasa bangga dan mengapresiasi semangat, kerja keras, serta perjuangan untuk menghasilkan yang terbaik pada Lomba Tembak AARM ke-25 tahun 2015. Walaupun tidak berhasil menjadi juara umum, namun telah mampu menunjukkan kualitas dan kemampuan, skill menembak yang tinggi. Menurut Kasat, total medali yang diperoleh serta kemenangan pada match 5 Rifle Falling Plate saat penutupan AARM ke-25 tahun 2015 yang disaksikan seluruh Kepala Staf Angkatan Darat ASEAN adalah suatu yang sangat membanggakan dan menjadi bukti tingginya kualitas kontingen TNI Angkatan Darat sebagai tentara profesional. Kesuksesan tersebut hendaknya tidak menjadikan para anggota kontingen sombong dan angkuh, tetapi keberhasilan itu harus menjadi pemicu semangat dan kemauan untuk berlatih dengan lebih baik di masa yang akan datang, sehingga dapat kembali merebut predikat juara umum. Perjanjian kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan TNI Angkatan Darat berlangsung di Jakarta, Kamis lalu. Hadir dalam kerjasama tersebut, Asisten Teritorial Kasat Maijen TNI Kustanto Widiatmoko, Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Widaddo, dan pejabat Kementerian Pertanian. Kepala Balitbangtan Muhammad Syakir mengatakan kerjasama ini dapat dilaksanakan pada tahun 2016 dengan pengujian di 20 lokasi sehingga dapat diteruskan dalam rangka penyebaran varietas tersebut untuk pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Pengembangan varietas unggul padi terus dilakukan oleh berbagai lembaga riset, perguruan tinggi, swasta, dan juga oleh TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat telah mendapat 1 galur harapan padi Kartika 182 yang dalam tahap pengujian di lapangan menunjukkan potensi hasil tinggi di beberapa lokasi di Sumatera Barat.
Balitbangtan bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat untuk pelaksanaan uji multilokasi Galur Harapan, pendampingan, persiapan dan usulan pelepasan varietas dan pendampingan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi dalam pengembangannya setelah dilepas menjadi varietas. Guna meningkatkan soliditas dan sinergitas TNI Polri yang selama ini sudah terjalin baik, Korem 041 Garuda Emas, Kodam 2 Sriwijaya, dan Kepolisian Daerah Bengkulu membentuk keluarga asuh TNI Polri di Pantai Panjang, Kota Bengkulu, minggu lalu. Berikut liputannya. Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi HM Gufron mengatakan, dengan kebersamaan yang kental dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka upaya untuk mewujudkan negara yang aman, damai, tentram pasti akan terwujud. Menurut Kapolda, kebersamaan antar aparat menyatu menjadi satu bagian dalam satu keluarga sungguh indah. Dengan dibentuknya keluarga asuh seperti ini, tentu akan menjadi perekat kesatuan dan pemicu bagi masyarakat untuk bekerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara itu, Danrem 041 Garuda Emas, Kolonel Infantri Fajar Budiman mengatakan, dengan pembentukan keluarga asuh TNI Polri ini, kedua institusi ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI Polri makin menyatu sehingga masyarakat tidak perlu ragu berkaitan dengan keamanan Bengkulu dan sekitarnya. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dan keluarga asuh yang sudah dibentuk akan dilakukan pertemuan dan dialog guna makin mendekatkan diri lagi kepada masyarakat Bengkulu. Pemirsa, saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Selamat siang pemirsa, saat ini kami berada di Rumah Sakit Pendidikan Pusdikes Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kami akan bincang-bincang dengan Kepala Rumah Sakit yaitu Letkol CKM Dr. Fias tentang rumah sakit yang beliau pimpin. Selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih sudah menerima kami untuk berbincang-bincang siang hari ini. Perkenalkan, saya Serdakot Feni Grace dan rekan saya Serdakot Lydia. Ya, selamat siang Mbak. Pertanyaan pertama kami dok, bisa dokter jelaskan tentang tugas pokok rumah sakit pendidikan ini? Terima kasih Mbak. Jadi Rumah Sakit Pendidikan Pusdikes ini mempunyai tugas pokok adalah melayani dalam hal dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap para anggota Pusdikes, termasuk juga tentaranya, keluarganya, terus juga para PNS-nya beserta keluarga dan PHL. Baik. Ya. Untuk sarana dan prasarana, apa saja yang dimiliki rumah sakit ini, dok? Baik.
Kalau sarana dan prasarananya, kami mempunyai rawat jalan, rawat nginap, kami mempunyai poli sebanyak 13 poli. Mulai dari poli penyakit dalam, poli bedah, poli obgyn, gigi, semuanya sejumlah 13 poli. Sarana yang lain pendukungnya adalah bisa alat yang ada, alat ronsen, lab, pendukung apotek, itu semua ada. Ini kan ada rawat inapnya ya dok? Iya. Itu pastinya 24 jam. Apakah dokter juga 24 jam non-stop di rumah sakit? Baik. Kami dokter yang standby di sini memang 24 jam. Di gawat darurat itu 24 jam. Kalau dokternya, saya sendiri dokter penyakit dalam, siap 24 jam. Jadi kalau termasuk yang anak, juga siap, bedah, dan kandungan. Jadi 4 dokter spesialis kami itu siap 24 jam. Sedangkan dokter-dokter ahli yang lain itu on call. Jadi setiap ada kejadian ya kami akan hubungi. Baik. Gitu. Apa sih dok keunggulan dari rumah sakit pendidikan ini? Rumah sakit pendidikan ini keunggulannya adalah pertama adalah masalah gigi. Jadi kami mempunyai dokter ahli gigi bagian implan. Jadi implantasi, dan kami punya foto panoramik. Terus yang kedua adalah masalah kandungan, kami mempunyai USG 4 dimensi, serta kami juga mempunyai alat untuk operasi mata, jadi katarak, operasi katarak. Terkait dengan akreditasi itu bisa dijelaskan, dok? Baik, ini memang masalah akreditasi ini Mbak, program dari pemerintah. Jadi dari Dinas Kesehatan, kalau ini nanti akreditasi ini kita tidak penuhi atau tidak dapat akreditasi, berarti kita tahun depan nggak bisa layanin BPJS lagi. Oh, seperti itu ya. Kami mengikuti, jadi Rumah Sakit Dikpusdikes ini sudah terakreditasi dalam program khusus 2012, jadi sudah terakreditasi. Bagaimana rumah sakit ini melayani pasien yang menggunakan BPJS? Nah, mengenai BPJS ini, seperti kita ketahui, para tentara, prajurit ini kan dan keluarganya sudah termasuk BPJS. Kami melayani. Jadi BPJS ini dari PPK 1-nya tingkat pratama kita layanin, tingkat yang kedua lanjut ada di sini. Semuanya kami layanin. Izin dok, apa rencana pengembangan rumah sakit dan apa harapan dokter ke depannya? Baik Mbak, kalau rumah sakit kita ini, Pusdikes ini, kami ingin mengembangkan terutama tidak lama lagi akan selesai HD, yakni hemodialisa, cuci darah sebanyak 10 ranjang. Iya, jadi pasien-pasien yang dinyatakan gagal ginjal memang sudah tidak bisa diobatin, di sini tempatnya. Selain yang itu kami juga siapkan ICU. Jadi ICU kami lengkapin, ruang jenazah, ya kamar jenazah kami sudah selesai itu. Jadi kami lengkapin. Tidak lama lagi kami akan sediain CT scan seperti itu. Kita akan lengkapin semuanya. Jadi ke depan sumber daya manusianya lebih baik lagi. Apa sih dok yang melatar belakangi ide dokter seperti yang dokter sampaikan tadi? Nah, ide saya ini, ya saya ingin melayani prajurit ini lebih baik. Jadi perintahnya terutama mendapat obat itu, pelayanan itu lengkap, paripurna. Tidak ada lagi pasien yang prajurit itu pulang membawa resep. Jadi pulang bawa obat. Jadi semuanya harus pulang bawa obat. Jadi semua dilayanin. Kalau misalnya ada yang seperti itu, kalau di Pusdikes ya laporkan saja ke saya. Terkait dengan BPJS dok, prosedur administrasi kan bagi anggota maupun keluarga dari anggota, apakah mudah? Ya, karena ini kan semua tentara kan sudah dan keluarganya sudah masuk BPJS. Tapi kami juga memaklumi, karena ini kan masa transisi, ada juga yang lupa bawa suratnya. Jadi kalau pasiennya datang, kami terima dulu layanin. Kami
ingatkan Bapak, Ibu, kalau bisa nanti lengkapin surat-suratnya. Tapi tahap pertama kami layanin dulu. Bisa besok, ya. Jadi kami diberikan waktu itu sampai 3 hari dari BPJS untuk mendaftar. Jadi nggak apa-apa, besoknya, lusanya. Seandainya itu pun nggak ada BPJS-nya, nggak ada kartu, nggak ada apa-apa, masyarakat yang sekitar ini memang tidak mampu, kami pun layani. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang, nggak bawa surat, nggak bawa apa-apa. Memang itu perlu pertolongan, kami akan layani. Dok, dihadapkan dengan tugas yang sangat berat, apakah rumah sakit ini sudah memiliki tenaga medis yang sudah memadai? Ya, baik. Memang kalau rumah sakit tentara kita ini, kalau dilihat di UPD SPP, maksudnya jumlah tenaga medisnya ya kurang. Tapi kami berupaya menambahnya dari luar, jadi yang non-organik. Jadi yang seperti pegawai sipil yang lain, atau yang dari polisi yang bisa kami butuhkan, ataupun yang sudah pensiun. Jadi kami bisa rekrut itu. Seperti HD, kami ada dokternya. Jadi dokter dari luar yang melengkapi sarana kita ini dengan penanggung jawabnya. Spesialis penyakit dalam, ahli ginjal. Beliaulah yang mengendalikan alat ini semuanya. Terkait dengan ide HD itu, bisa dijelaskan, Dok? Baik, kalau HD ini kenapa Pusdikes ini berupaya menyediakan sarana ini? Karena saat ini Mbak, itu penyakit yang non-infeksi itu berkembang. Jadi di Indonesia, di dunia ini berkembang penyakitnya. Jadi dulu penyakit infeksi, infeksi sudah teratasi. Penyakit non-infeksi berkembang, seperti diabetes berkembang, ya. Penyakit-penyakit orang darah tinggi. Diabetes dan darah tinggi itu bisa menimbulkan gagal ginjal. Belum lagi makanan yang kita makan, cepat saji, semuanya itu racun, ya, yang tidak sengaja kita makan semuanya. Itu bisa menimbulkan kerusakan ginjal. Nah, angka kecenderungan terjadinya gagal ginjal itu tinggi. Dan di Indonesia belum cukup kita penanganannya dengan baik. Jadi kami menyediakan alat ini supaya masyarakat, terutama tentaranya, keluarganya, semuanya itu bisa dilayani dengan baik. Terima kasih Dok atas waktunya. Semoga rumah sakit ini dapat lebih maju dan profesional. Saya juga terima kasih kepada Mbak Lydia dan Mbak Grace beserta para kru bahwa kita bisa mendampingin acara ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Selamat bertugas, Dok. Sukses selalu. Terima kasih. Pemirsa, demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, guna mengukur hasil pembinaan satuan yang dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI Angkatan Darat, salah satunya melalui Lomba Peleton Tangkas. Lomba Peleton Tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2015
berlangsung di Akademi Militer Magelang dan sekitarnya baru-baru ini. Berikut liputannya. Lomba Peleton Tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2015 ini diikuti 15 peserta perwakilan dari 13 satuan jajaran Kodam dan 2 satuan jajaran Kostrat. Berlangsung sejak 21 November hingga 27 November. Mempertandingkan 8 materi terdiri atas kesegaran jasmani A, renang militer, ilmu medan, menembak pistol, menembak senapan, how to fight fine fighter, lintas medan, dan bela diri militer Yong Mode. Lomba kali ini mengusung tema melalui lomba tuan tangkas kita tingkatkan profesionalisme, semangat juang, jiwa korsa, dan sportivitas sebagai implementasi dari hasil pembinaan satuan guna meningkatkan kesiapan satuan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Untuk itu bersainglah, persiapan diri yang baik, persiapan satuan kalian, berlomba secara objektif, sportif, sehingga betul-betul apa yang Anda raih adalah merupakan cermin dari pembinaan satuan saudara semua. Tujuan lomba peleton tangkas memberikan gambaran tentang pencapaian profesionalisme satuan setingkat peleton dan sekaligus memberikan gambaran atas keberhasilan pembinaan satuan periode 2 tahun 2015. Sasaran fisik yang ingin dicapai meningkatnya kemampuan fisik prajurit dan meningkatnya profesionalisme keprajuritan. Sedangkan sasaran non-fisik antara lain meningkatnya semangat juang, jiwa korsa, dan sportivitas prajurit, meningkatnya semangat belajar dan berlatih prajurit, serta meningkatnya kemampuan dalam kepemimpinan lapangan. Lomba peleton tangkas ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 bulan sekali untuk mengukur hasil pembinaan satuan dan sebagai salah satu teknik pengawasan langsung operatif terhadap pelaksanaan pembinaan satuan di satuan jajaran TNI Angkatan Darat. Juara umum diraih oleh Kodam 9 Udayana dengan perolehan medali 3 emas dan 1 perunggu. Juara kedua diraih oleh Kodam 5 Brawijaya dengan perolehan medali 2 emas dan kontingen divisi infanteri 2 Kostrat berada di posisi ketiga dengan perolehan medali 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Kasat Jenderal TNI Mulyono ketika menutup lomba mengatakan, keberhasilan hanya dapat diperoleh bila satuan melaksanakan latihan dengan keras, terarah, terukur dengan perencanaan yang matang. Saya berharap semuanya memiliki motivasi untuk berusaha bisa memiliki satuan ini. Harapan saya seperti itu. Kuncinya adalah satu, berlatih, berlatih, dan berlatih. Menurut Kasat, dengan belajar dan berlatih akan mampu meraih prestasi setinggi mungkin. Sebagai prajurit profesional, jadikan latihan sebagai kebutuhan dan bukan sebagai keterpaksaan. Adalah tim Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda, Korem 162 Wirabakti Kodam 9 Udayana dari Nusa Tenggara Barat yang berjaya pada lomba peleton tangkas kali ini. Sebagai juara umum tim TNI ini menggondol 3 medali emas dari materi kesegaran jasmani A, renang militer, dan lintas medan, serta 1 medali perunggu dari materi How to Fight Fine Fighter. Untuk mencapai atau untuk menjadikan prajurit profesional ada 3 hal. Yang pertama, orang, perlengkapan, dan lingkungan. Pertama, orang, kita harus mencari atau membina orang itu dari mulai tidak mempunyai kemampuan sampai mempunyai kemampuan. Yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan adalah perlengkapan yang baik dengan kualitas baik. Lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan latihan, situasi latihan untuk mencapai suatu prestasi. Prestasi yang diraih para prajurit Batalion Infanteri 742 Satya Wirayuda sangat membanggakan jajaran Kodam 9 Udayana. Sebab selama 31 tahun lomba peleton tangkas dilaksanakan, baru kali ini Kodam 9 Udayana meraih juara umum. Lomba peleton tangkas ini sebagai cambuk untuk memacu semangat berlatih secara lebih intensif di satuan, guna meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Pembinaan satuan yang dilaksanakan sepanjang tahun oleh TNI Angkatan Darat
untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan satuan sampai dengan siap operasional guna melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Komandan Korem 061 Surya Kencana, Kolonel Infantri Fulat memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Bogor Senin lalu. Berikut liputannya. Komandan Korem 061 Surya Kencana, Kolonel Infantri Fulat memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Bogor Senin lalu. Danrem 061 Surya Kencana, Kolonel Infantri Fulat mengatakan, apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Korem 061 Surya Kencana dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan satuan jajaran Korem 061 Surya Kencana dan unsur wilayah dalam menanggulangi bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Korem 061 Surya Kencana, termasuk menyiapkan dan menyiagakan sarana prasarana yang dibutuhkan guna mengantisipasi terjadi bencana alam yang kerap terjadi. Danrem mengingatkan, bencana alam dapat terjadi setiap saat di mana saja dan kapan saja. Terlebih lagi musim hujan sudah merata di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Berbekal pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kecepatan bertindak dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan. Guna mengantisipasi terjadinya bencana, Danrem berharap personil yang tergabung dalam Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) harus memahami dan mampu melaksanakan prosedur kerja hubungan komando dalam perencanaan operasi penanggulangan bencana alam. Memahami dan mampu melaksanakan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana alam. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-21 Kodiklat TNI Angkatan Darat, diselenggarakan kegiatan donor darah di Bandung Kamis lalu. Berikut liputannya. Direktur Latihan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Bambang Busono mengatakan, kegiatan donor darah adalah perbuatan yang mulia di bidang sosial kemanusiaan untuk mencukupi kebutuhan darah yang semakin meningkat saat ini. Menurut Brigjen TNI Bambang Busono, kegiatan donor darah sangat dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun, karena sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, sudah seharusnya untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh para prajurit dan pegawai negeri sipil Kodiklat TNI Angkatan Darat sebanyak 250 orang yang bekerja sama dengan Lion Club Bandung, Giant Hyperpoint Pasteur Bandung, dan PMI Kabupaten Bandung. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 14 Desember 2015. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakawat Lydia, undur diri, sampai jumpa Senin depan. Salam. Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.